Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap jaga kesehatannya. Dan salat 5 waktunya tetap dilaksanakan bersama ayah bundanya di rumah. Nah, baik teman-teman, seperti biasa ya, kali ini kita kembali ke pembelajaran tematik, yaitu tema 4 dengan tema kewajiban dan hak harus seimbang, Senin 23 November 2020. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, mohon disimak ya teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang satuan panjang. Teman-teman, di sekitar kita banyak sekali jenis benda, dan benda itu sendiri memiliki sifat fisik benda. Di antaranya ada warna, ada bentuk, dan ada ukuran. Nah, di sini kita akan mengenal sifat fisik benda dari ukurannya, yang dimana ukuran benda itu ada yang berat, ada yang besar, ada yang kecil, berat, dan ringan. Namun masing-masing benda dapat diukur dengan alat ukur. Nah, untuk mengetahui ukuran suatu benda, kita memerlukan yang namanya alat ukur teman-teman, yang sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti mengukur panjang, berat, supaya tidak terjadi perbedaan dalam mengukur suatu benda. Kita memerlukan yang namanya alat ukur panjang yang baku. Nah, contoh alat ukur di bawah ini seperti ada penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kurang dari 1 meter. Nah, satuan penggaris itu ada milimeter, sentimeter, dan inci. Kemudian meteran pita atau meteran kain. Nah, ini digunakan untuk mengukur kain. Nah, satuan meteran pita itu ada sentimeter dan meter. Kemudian alat ukur berikutnya yaitu meteran roll kecil. Nah, roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu. Satuannya yaitu sentimeter dan meter. Kemudian meteran roll besar digunakan untuk mengukur tanah. Nah, satuan roll besar ini ada namanya meter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal tangga meter. Tangga meter ini mohon dihafalkan ya teman-teman. Nah, jadi untuk memahami, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di slide berikut ini. Kesetaraan satuan panjang. Nah, di sini ada tangga ya teman-teman, yang berupa tangga. Nah, yang kita lihat dari atas ada kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, bisa juga kalau turun tangga, teman-teman lompatan, misalkan nih dari tangga lompatan 1, kita kalau posisinya turun, kita kalikan. Nah, kalau posisinya dia naik, kita bagikan. Contohnya nih teman-teman, untuk satu lompatan sama dengan dikali 10. Kemudian untuk 2 lompatan dikalikan dengan 100. Kemudian 3 lompatan seterusnya dikalikan 1000. 4 lompatan kita kalikan dengan 10.000. Kemudian lompatan yang kelima kita kalikan dengan 100.000. Lompatan yang keenam kita kalikan dengan 1 juta. Nah, di sini agar teman-teman mudah untuk menghafalkan tangga satuan panjang, teman-teman bisa nih, kalau kilometer, km sama dengan kilometer, bisa untuk mempermudah menghafalkan sama dengan kucing. K-nya kita ambil nih teman-teman. Kemudian hektameter
kita ambil H-nya dan bisa kita gunakan dengan atau menggunakan bahasa hitam. Kemudian dekameter itu kita ambil D dan A-nya, yaitu dalam. Kemudian meter kita ambil dengan atau menggunakan bahasa mobil. Kemudian desimeter kita ambil nih teman-teman yang D-nya. Nah, desi. Nah, sentimeter sama dengan bisa kita gunakan bahasa dengan cantik. Kemudian milimeter bisa kita menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu mondar-mandir. Jadi kalau untuk lebih mudah menghafalnya, itu kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar-mandir. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, setiap turun satu anak tangga bilangan dikalikan 10. Nah, setiap naik satu anak tangga bilangan dibagi dengan 10. Nah, contohnya ada di sini teman-teman. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, karena dari satuan meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, bilangan ini dikalikan dengan 10 dikali 10, hasilnya adalah 100. Jadi, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dia 2 meter, maka 2 dikali 100 menjadi 200 cm. Kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Kita lihat contoh. Masih sama ya teman-teman contohnya. Nah, di sini contohnya 4 meter ditambah 15 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, 4 meter ini sama dengan 400 cm teman-teman. Kemudian 15 cm ini kita tulis 15 cm. Lalu kita tambahkan 400 cm ditambah 15 cm sama dengan 415 cm. Nah, mudah-mudahan untuk ukuran satuan panjang ini bisa dipahami ya teman-teman. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, untuk menulis nama gelar, baik gelar kehormatan, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya, ada beberapa aturan penulisan yang perlu diperhatikan. Di antara lain, nah, yang pertama, untuk penulisan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, huruf awalnya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Lalu diikuti nama orang, misalnya Haji Soleh Suparyo. Kemudian, contoh berikutnya Raja Abdullah. Kemudian Ki Haji Ahmad. Lalu Nabi Muhammad. Nah, yang berikutnya, jika nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan ini tidak diikuti nama orang, tidak menggunakan huruf besar atau huruf kapital sebagai huruf pertama. Misalnya, dia baru saja dilantik menjadi presiden. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak Soleh sudah naik haji tahun kemarin. Lalu contoh yang ketiga, orang kaya itu gayanya sudah seperti raja. Kemudian yang ketiga, untuk unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri menggunakan huruf kapital. Nah, sebagai huruf pertamanya, misal, ini nama gelar ya teman-teman ya, doktor. DR sama dengan doktor. Kemudian S.E itu sama dengan sarjana ekonomi. Nah, ini penulisan gelar ya teman-teman. S.H itu singkatan dari sarjana hukum. Kemudian S.S itu sarjana sastra. Kemudian S.KP singkatan dari sarjana keperawatan. Kemudian M.A itu Master of Art. Kemudian M.Hum sama dengan singkatan dari Magister Humaniora. Terus Prof itu profesor. K.H Kiai Haji.
Kemudian TN itu tuan, NY itu nyonya, SDR itu singkatan dari saudara. Kemudian kita ke pembahasan yang keempat. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan tersebut ya teman-teman. Misalnya ada A titik H Nasution. Nah, kalau ditulis ininya Abdullah Haris Nasution. H titik Hamid. H titik Hamid itu kalau ditulis panjang yaitu Haji Hamid. Kemudian Suman HS. Nah, Suman Hasibuan. Kemudian W titik R titik Supratman. W Rodap Supratman. Terus kemudian MBA, Master of Business Administration. Kemudian M titik Hum Magister Humaniora. Kemudian M titik SI itu Magister Sains. Kemudian SE Sarjana Ekonomi, SOS Sarjana Sosial. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor 5. Nah, di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga menggunakan tanda koma. Misalnya B. Ratulangi SE, kemudian Nyonya Khadijah MA, terus Bambang Irawan SH, Siti Aminah SE MM. Nah, yang keenam, penulisan gelar untuk gelar keagamaan dan gelar kehormatan ditulis di awal nama. Nah, sedangkan penulisan gelar untuk gelar akademi ditulis di belakang nama ya teman-teman. Misalnya Haji Soleh Suparyo, Raja Abdullah, Ki Haji Ahmad, Bambang Irawan S. Sarjana Hukum, kemudian Siti Aminah SEMM. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, jaga kesehatannya. Nah, untuk hari ini, tugas hari ini teman-teman bisa mengerjakan halaman 52 nomor 4, ayo berlatih halaman 54 nomor 1, 8, dan 9. Ayo kerjakan atas halaman 55. Kemudian yang terakhir, teman-teman ayo berlatih halaman 56 nomor 1, 6, dan 7. Tetap jaga kesehatannya ya teman-teman. Jika teman-teman keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker, selalu cuci tangan. Dan mungkin Ibu cukupkan sekian ya teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.